Halo semuanya, balik lagi di Bincang Bersahabat bersama gue Suryo dari BUU jurusan Psikologi dan Psikologi Balik. Sekarang kita ada pemateri baru nih, yaitu perkenalkan semuanya, nama saya Binang Fadil Ar-Rashid. Sekarang kuliah di jurusan bisnis, lebih tepatnya di Bursa Technical University. BTU, disingkatnya di BTU. Nah, Bintang ini dikenal nih sama teman-temannya. Dengar-dengar nih ya, Bintang ini katanya suka banget berorganisasi. Ya, Bintang ini emang dari kecil atau udah dididik sama keluarganya suka berorganisasi apa gimana sih? Oke. Jadi pertanyaannya apakah organisasi itu dimulai dari kecil atau sekarang ini? Gitu ya. Saya perkenalkan dulu semuanya, saya lahir di Lampung 26 Mei 2024. Jadi saya sendiri ketika SD itu belum masuk ke organisasi kayak gitu. Jadi SD itu belum, SMP itu belum, SMA itu belum gitu. Kebetulan juga SD, SMP dan SMA itu sekolah keagamaan lah gitu. Jadi SMP di pondok pesantren, SMA di pondok pesantren gitu. Dan itu juga belum memulai namanya organisasi. Belum kenal gitu. organisasi sama sekali. Apalagi belum kenal aja belum, apalagi mencicipi organisasi Iya, itu apalagi sendiri. masuk ke dalam organisasi, nah itu belum kayak gitu. Mulainya itu pas udah menjenjang kuliah. Iya, jadi ketika masuk ke jenjang kuliah ini, lebih tepatnya kuliah di Turki, saya merasa ada hal yang ingin dicoba gitu, hal baru yang ingin saya coba. Masa muda gitu. butuh Kesana kesini lah ibaratnya, Ya. kayak gitu, mencari pengalaman yang lebih gitu. Nah pada akhirnya, kapan saya akhirnya terjun di dunia organisasi, ya ketika dunia perkuliahan ini. Dan pada kapan saya mengenal organisasi ini, yaitu PP Bursa, ketika saya sendiri itu datang ke acara Hoshgelinis gitu. Acara Hoshgelinis. Acara Hoshgelinis yaitu acara penyambutan untuk teman-teman mahasiswa baru kayak gitu. Penyambutan di Turki ini Di ya, di Turki, Bursa ya, iya, di mahasiswa Bursa. Indonesia baru ya. Waktu itu apa kesannya masuk ke Hoshgelinis itu? Kan saya datang ke Hoshgelinis. Nah, cuma di situ yang poin yang bisa saya ambil itu gini. Ada ya abang-abang yang mau nyambut kita atau ngebuat acara penyambutan kita kayak gitu. Nah, dari situ nanya kayak, ini abang-abang ini inisiatif sendiri kah atau dari organisasi atau dari mana gitu. Nah, ternyata emang yang ngadain itu ya PPI Bursa gitu, organisasi PPI Bursa kayak gitu. Yang mana waktu itu kalau nggak salah di dalam divisi PSDM ya. PSDM. Nah, PSDM itu pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, dari situ mulai tahu seluk beluknya ya, dari mulai situ nyari tahu, inti-intinya. di situ tahu, coba searching atau nanya ke abang-abang juga PP Bursa itu apa. Nah, yang mana akhirnya di situ menemukan kayaknya harus join PP Bursa deh kayak gitu. Nah, dari situ cuman saya tuh ketika ingin memulai sesuatu, saya tuh harus merasakan ada yang keresahan dulu gitu. Keresahan saya waktu itu ialah saya nggak mau gini-gini aja gitu. Saya nggak mau yang ini motivasi dari diri Bintang sendiri ya. gitu, motivasi dalam diri sendiri. Kayaknya harus ada sesuatu yang dicoba nih. Nah, pada akhirnya tujuan masuk PP Bursa itu waktu itu ingin coba nyari relasi lebih sama membagusin bahasa Turki kayak gitu. Nah, jadi nanya sama abang-abang, dikasih 2 pilihan kemarin waktu itu, kayaknya lu lebih cocok masuk ke humas kalau enggak sosial budaya kayak gitu. Soalnya 2 divisi inilah yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat Turki gitu. Mau kita bagusin bahasa Turki atau kita mencari teman-teman Turki, ya dalam 2 divisi itu kayak gitu. Dari situ tuh Bintang udah mulai nyoba masuk ke PPI itu, mulai tertarik gitu ya. Jadi Bintang itu masuk ke PPI itu dari ininya ada seleksi atau gimana gitu? Ada. PPI Jadi itu modelnya. waktu awal join PPI juga itu ada seleksinya juga, ada wawancara kayak gitu. Terus akhirnya keterima, masuklah di sosial budaya pada akhirnya gitu. Karena ngelihat ngerasa kayak ada budayanya, ada unsur budaya, yang mana budaya ini menurut saya sesuatu hal yang menarik juga gitu. Di satu sisi lain kita bisa seru-seruan enjoy dengan budaya kita, di satu sisi lain ya kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Seru juga ya, kayak kenalin budaya-budaya kita. Bener. Buat orang-orang baru di sini, orang-orang yang nggak ngerti tentang Indonesia. Terus perkembangan untuk organisasi kayak gitu Bintang udah masuk nih ke PPI itu, ke sosial budaya tadi ya? Sosial budaya.
Terus Bintang itu pas di dalam organisasi itu kayak mau berkembang lagi, lebih mau lagi apa gimana sih? Nah ya jadi Harusnya ada sih. selama 1 tahun berproses di PP Bursa itu awalnya diamanai sebagai ketua pelaksana HBD PP Bursa gitu, yang mana acara itu ialah salah satu program besar PP Bursa di akhir periode kayak gitu. Dan alhamdulillahnya program yang saya pegang dan teman-teman saya berjuang bersama-sama itu sukses dengan hasil yang diharapkan. Tetapi pada akhirnya ketika kita demis di PP Bursa waktu itu keanggotaan, kayaknya ada sesuatu yang belum digapai nih, Ada sesuatu yang kurang gitu ada ya. yang kurang gitu. Nah pada akhirnya saya memantapkan diri lagi masuk ke dalam PP Bursa, tetapi dalam lingkup yang lebih tinggi lah ibaratnya, yaitu kepala divisi sosial budaya. Oh, mulai jadi kepala divisinya. Mulai dari jadi ketua divisi sosial budaya waktu itu. Nah, waktu itu kalau jadi ketua divisi itu kayak ada motivasi itu kayak pengen lebih gitu ya, ada yang kurang gitu pas udah jadi anggota. Nah jadi gini, saya itu orangnya sangat senang mendapatkan hal-hal baru kayak gitu, kayak mencoba ketika ada kesempatan, ya kenapa enggak gitu. Nah jadi waktu awal tahun ini 2024 itu banyak sekali organisasi, komunitas, kepanitiaan, bahkan bisnis yang saya jalani kayak gitu dalam satu periode ini gitu. Ya contohnya ketika awal periode ini saya bersama teman-teman dalam lingkup yang apa ya, sama gitu di dunia bisnis, kita mendirikan komunitas yang namanya komunitas Pintu Ekspor. Oh itu Bintang itu tahun ini mendirikan itu, mencoba mendirikan organisasi itu Pintu Ekspor. Itu organisasi apa sih? Bulan Februari itu kita mendirikan organisasi Pintu Ekspor, yaitu pelajar Indonesia Turki untuk ekspor. Jadi di dalam komunitas itu kita tuh saling apa ibaratnya belajar bersama, berproses bersama tentang bagaimana bisnis ekspor dan impor itu bisa berjalan kayak gitu. Jadi hasilnya sampai sekarang ya hal-hal yang tadinya tidak diketahui ketika kita berproses atau belajar di sana akhirnya mengetahui gitu. Ya, itu ekspor impor itu untuk dari Turki ke Indo ya? Dari Indonesia ke Turki ke Indo dan itu kan organisasinya kayak Bintang selama ini organisasi-organisasi yang sesama Indo ya. Ada nggak sih Bintang kayak ngelihat organisasi-organisasi yang ada nih ya apa orang-orang dari luar negeri pengen ikut gitu, Bintang pengen tertarik gitu kayak bikin organisasi bareng mereka atau masuk organisasi dan menjalankan program bareng mereka gitu, ada nggak sih? Sebenarnya balik lagi ya, adanya kekurang puasan dalam diri juga gitu. Ketika tadi join ke PP Bursa, terus mendirikan komunitas, lalu ada poin yang kurang nih, yaitu sosial atau mencari relasi ke teman-teman Turki, ke teman-teman Turki gitu ya. selain Indo gitu. Karena apa? Saya merasa sayang sekali gitu ketika kita sudah sampai ke Turki ini, tetapi sosialisasi kita atau pertemanan kita ya sebatas teman-teman Indo aja gitu. Ya apalagi kita kan udah jauh-jauh kesini, masa kita nggak main Indo lagi kan? Iya gitu kan. Kita juga pengen nggak kasih relasi gitu ya. Relasi sayang banget itu. Nah pada akhirnya saya join ke ada komunitas namanya Bizbiris, atau dalam bahasa Turkinya itu Uluslararası Gençlik Topluluk kayak gitu, atau komunitas organisasi perkumpulan pemuda internasional kayak gitu. Lalu mulailah di dalam situ kita kenal dengan teman-teman, lalu ikut kegiatan volunteer seperti itu. Ya, untuk teman-teman sendiri kan saya pernah ngeliat dari kasus bursa-bursa ini ya, teman-teman PPI ini, mereka ini kayak pengen tahu lebih gitu tentang Bintang. Apalagi Bintang kan sekarang kan kayak tersorot banget ya. Jadi Bintang bisa nggak sih kayak ngasih ke kita kayak motivasi gitu atau apa-apa gitu sesuai pengalaman dari Bintang? Kalau motivasi sendiri sejauh ini saya belum cocok lah ya kalau bilang menjadi motivator, tetapi di sini yang saya harapkan ialah berbagi pengalamannya aja gitu, bagaimana saya berproses, bagaimana saya belajar sampai ke titik ini gitu. Ya walaupun belum sukses juga sebenarnya, tetapi ya gitulah, ada keresahan juga untuk teman-teman PP Bursa semua yang belum memulai gitu tujuan dari hidup teman-teman ketika sampai ke Turki gitu. Iya, penting banget tuh tujuan hidup itu buat penting banget kita semua. Lalu tentang kegiatan tadi ya, volunteer. Nah jadi buat teman-teman semua nih yang mau join atau aktif di
komunitas selain PP Bursa itu sebenarnya terbuka banget gitu. Banyak komunitas-komunitas atau organisasi di luar PP Bursa kayak gitu. Kalau Ya. mau mah kita banyak banget ya kayak peluang-peluang gitu buat gabung ke organisasi-organisasi orang luar, organisasi kita jalin relasi gitu banyak banget sih ya kalau ini. Nah, tetapi di sini poinnya ialah ketika kita ingin memulai sesuatu itu hal pertama atau fondasi yang harus ada ialah keresahan gitu. Keresahan di dalam diri sendiri kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah memulai keresahan, hal selanjutnya yang harus dilakukan ialah mencari tujuan. Ketika kita sudah memiliki tujuan, itu ya harus adanya visi dan misi ke depan kayak gitu. Jadi bukan semata ikut-ikutan aja atau bukan semata yang penting seru-seruan, yang penting cari teman gitu. Enggak gitu. Pada intinya ketika kita ikut organisasi ini, hal yang ingin kita dapatkan itu harus kita dapatkan gitu. Bukan yang cuma ngikut-ngikut aja gitu. Makanya teman-teman semua ketika ingin memulai sesuatu itu harus dimulai dari adanya keresahan itu sendiri gitu, dan cari tempat yang benar-benar cocok untuk kita kayak gitu. Jadi jangan teman-teman nih misalkan ingin apa ya ibaratnya belajar Turki yang bagus misalkan contoh, tapi masuk ke divisi yang itu nggak ada tentang peningkatan Turkinya gitu. Nah itu sesuatu yang salah juga. Nah, Jadi kayak pengen ikut-ikutan aja ya. pengen ikut-ikutan aja. Harusnya kita ngebangun tujuan visi misi kita dulu. Kita ini mau kesini mau ngapain gitu ya. Baru kita sesuaiin sama apa yang kita tujukan. Jadi bukan terpaksa atau gimana. Jadi teman-teman semua ini bisa mulai dengan hal-hal kecil dulu gitu. Misalkan ikut panitiaan yang ada di dekat dalam lingkup kita aja gitu. Jadi ketika teman-teman ingin memulai sesuatu, ya udah coba teman-teman kuasai diri kalian juga. Jangan menjadi orang yang apa ya bisa dibilang malas-malasan juga mungkin kayak gitu. Jadi keresahan terbesar di dalam lingkup PP Bursa mungkin ya ini ya, banyak teman-teman yang belum memiliki tujuan gitu. Memiliki tujuan yang saya maksud ialah tujuan itu ingin menjadi apa sih ke depannya, atau apa kalian ke Turki ini cuma sebatas formalitas pelajaran pendidikan kayak gitu. Nah jangan sampai hal-hal itu tuh terjadi gitu. Makanya mungkin ada teman-teman kita yang di rumah aja main ML aja dan sebagainya macamnya. Nah hal-hal itu tuh yang coba kita sama-sama apa ya pelajari lah gitu. Jangan sampai ada kayak gitu hal-hal kayak gitu, sama-sama kita berproses berjuang bersama kayak gitu. Nah teman-teman, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang organisasi ya sama Kak Bintang ini. Kemarin-kemarin nih, bulan-bulan kemarin kita pernah kayak aku ngeliat kayak ada program gitu, program anak-anak Indo ini mereka pulang ke Indo, tapi bukan sekedar pulang, mereka kayak ngajarin anak-anak sekolahan gitu. Mereka masuk ke dalam sekolah. Itu apa sih? Itu program apa sih? Kemarin itu kita habis ada ngadain acara Prusa. Jadi Prusa itu ialah pelajar berusaha untuk Indonesia kayak gitu. Oh itu Prusa. Itu program dari mana? Organisasi apa? Oh ya, jadi Prusa itu program PP Bursa gitu. Salah satu program unggulan dari PP Bursa kayak gitu. Oh gitu. Itu udah dari sejak lama tuh Prusa tuh. Udah sebenarnya Prusa itu udah dari lama juga, dari tahun sebelumnya udah ada, cuman pada akhirnya pada tahun 2024 ini akhirnya Prusa itu ada lagi gitu. Jadi Prusa yang 2024 ini ialah Prusa keempat kayak gitu. Prusa keempat. Lancar tuh. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana itu ngituin ngajarin anak SD atau modelnya? Jadi kemarin itu banyak banget ya programnya. Salah satunya juga KBM gitu. Kita ke sekolah-sekolah, kita ngajar kayak gitu. Oh, jadi ngajarin ngajarin anak-anak juga tentang kemarin tuh akhlak sama lingkungan gitu. Gimana caranya supaya teman-teman juga nih, teman-teman SD yang kita samperin itu ketika kita datang tuh mereka punya motivasi juga gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya poin utama kenapa akhirnya ada Prusa lagi dan Prusa diadakan di Lampung itu sebenarnya kita tuh ingin memotivasi lah adik-adik kita yang ada di lebih tepatnya di Lampung supaya mereka bisa sekolah lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada contohnya lagi, oh jadi abang ini sekolah di Turki ya, oh saya mau dong kuliah di Turki juga jadi gitu. Kayak sekalian ngenalin tentang mahasiswa-mahasiswa di Turki ya. Karena emang semua anggota atau peserta dari Prusa kemarin
ya semuanya dari Turki kayak gitu. Itu berarti kayak jadi modelnya volunteer gitu ya. Volunteer kayak gitu. Itu Bintang dapat perusahaan ini kayak volunteer gitu dapat motivasi dari mana? Apa di Turki ini ada modelan kayak gitu juga apa? Jadi sebelumnya kita berbicara tentang Prusa dulu kali ya. Jadi Prusa itu pada awalnya ialah itu program dari abang-abang yang terdahulu lah gitu. Jadi kita lanjutkan karena programnya itu bagus banget gitu, kebermanfaatan yang harus kita laksanakan lah. Jadi kita kuliah di luar negeri di Turki, tapi kita harus memberikan juga dampaknya kepada Indonesia gitu, karena sebaik-baiknya tempat pulang ialah rumah kita sendiri juga. Rumah kita ketika di Turki, rumah kita ialah Indonesia kayak gitu. Lalu akhirnya berjalan terlaksana Prusa dengan alhamdulillah ya, teman-teman Prusa yang sangat hebat-hebat sekali dengan ketua pelaksananya, dengan ketua divisinya, bahkan anggota-anggotanya pun itu sangat excited gitu, semangat sekali menjalankan Prusa gitu. Lalu apakah saya sendiri fokusnya hanya di Prusa? Tentu enggak juga gitu. Maksudnya di Turki pun karena saya suka kevolontiran, akhirnya saya join juga dengan Bisbiris kayak gitu. Oh, Bisbiris itu apa? Volunteer juga. Volunteer juga di Turki. Oh, di Turki ini ada modelan volunteer kayak gitu. Yeah. Berarti masuk ke dalam kayak kegiatan belajar mengajar anak-anak di Turki ini. Sebenarnya Bisbiris itu banyak banget ya komite-komitenya gitu, bukan hanya ke sekolah. Jadi kayak ada MIWN juga, lalu ada Doa Hewan yaitu menjelajah alam, lalu dan lain-lain gitu. Nah, tetapi fokus saya ketika masuk di Bisbiris itu ialah di bagian volunteerannya gitu, di bagian media. Bahkan saya sendiri juga sekarang tuh fokus di departemen atau komite media kayak gitu. Jadi berawalnya kenapa akhirnya terjun di dunia volunteer itu karena ada apa ya, seneng juga sih sebenarnya kita berbaur sosial gitu ya, kebermanfaatan. Sekalian ngebangun skill-skill kita juga ya. Jadi skill-skill kita yang mungkin nggak keluar gitu ketika di organisasi atau di kampus, nggak keluar, akhirnya keluar ketika kita ikut volunteer kayak gitu. Lalu gimana sih caranya memulai atau join ke volunteeran kayak gitu? Sebenarnya saya sendiri juga sebenarnya sebelumnya belum ada pengalaman juga sih. Apa hal yang harus disiapkan? Sebenarnya itu cukup niat dan semangat aja gitu. Jadi ketika teman-teman semua nih, teman-teman khususnya PP Bursa, ketika ingin join ke volunteeran atau organisasi dan sebagainya, itu menurut saya hal yang paling utama ya tadi itu ialah keresahan yang dimulai dari diri sendiri, akhirnya menemukan tujuan. Jadi saya ikut volunteer itu ya tujuannya untuk meningkatkan pengalaman dan skill saya gitu. Jadi enggak semata-mata yang ya udah ikut-ikutan aja, seru-seruan aja, enggak. Jadi emang ada fokus utamanya dan ada tujuannya juga gitu. Lalu teman-teman jangan takut lah ketika ingin memulai sesuatu itu, jangan takut gitu. Karena apa? Di dunia ini itu semuanya tempat berproses dan belajar kita gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ingin ikut sesuatu, wah saya belum bisa, saya belum, jangan sampai ya, saya belum jago, saya belum apalah ibaratnya. Kayak ngeliat kating-kating kayak udah pada punya pengalaman nih, aku belum, udah aku malas gitu-gitu, yang kating-kating aja ya. Padahal Kak Bintang sendiri juga dulunya kan nggak tahu organisasi, tahu organisasi kan juga mulainya dari sini ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang pikiran kayak gitu, kayak kalau mau nyoba mending dicoba langsung daripada mikir-mikir dulu kan, malah akhirnya nggak kecoba, malah kecelakaan. Jadi jangan menjadi orang yang pesimis. Jadi kita harus menjadi orang yang optimis gitu. Jadi ketika ada kesempatan kita harus berani ambil gitu. Jangan sampai kesempatan itu datang kedua kali atau ketiga kalinya bahkan tidak kita ambil kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ini sudah melihat sesuatu yang menurut teman-teman tuh baik untuk diri kita sendiri, ya teman-teman harus bisa memulai gitu. Teman-teman harus bisa ambil kesempatan itu, yang mana pada akhirnya itu juga balik lagi untuk diri kita nanti di masa depan gitu. Jadi yang poin utama di sini tuh ialah cobalah dari sekarang gitu. Kita nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana, bahkan sampai kapan gitu. Jadi kebermanfaatan yang teman-teman ingin mulai juga ya kalau bisa dimulai dari sekarang dimulai, jangan sampai nanti gitu. Karena ya balik lagi ya, kita di dunia ini hanya sementara kayak gitu, di akhirat selamanya kayak gitu. Oke, kita udah sampai di sesi terakhir dari Bincang Bersahabat ini.
kita mulai ke penutupan ini. Bintang, kira-kira untuk kata-kata terakhir nih, kayak motivasi buat kita ada nggak sih? Oke, closing statement ya. Closing statement. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman PP Bursa, ketika kita ingin memulai sesuatu, cobalah dengan niat yang baik tentunya, dengan tulus. Lalu jangan takut ketika kita ingin memulai gitu. Karena apa? Orang hebat bukan terakhir dari orang hebat, tetapi orang hebat terakhir dari orang yang ingin belajar dan proses kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan ragu juga ketika ingin join ke PP Bursa, organisasi, volunteer dan lain-lain. Coba dulu gitu, rasakan keseruannya, rasakan pengalamannya, rasakan peningkatan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Pada intinya kita semua ya terakhir hanya sementara. Lalu kebermanfaatan itu yang harus kita teruskan atau kembangkan bersama gitu. Jadi semoga teman-teman semua di sini bisa mencari apa sih tujuan dan visi misi kita ke depan gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang begini-begini saja gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Mungkin saya balik lagi ke moderator. Oke, makasih buat pemateri kita kali ini, Bintang Fadil Ar-Rasyid, untuk masuk jadi pemateri di Bincang Hangat Bersahabat kali ini. Ngomong-ngomong, ini Bincang Hangat Bersahabat yang terakhir kalinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih komen atau like atau mungkin cobain subscribe, boleh ditekan klik di bawah. Teman-teman juga kalau mau ngasih komen buat Bincang Hangat Bersahabat selanjutnya, mungkin season 2 atau season 3, teman-teman bisa kasih komen di bawah. Oke Bintang, untuk materi kali ini kita cukup sampai sini aja. Mungkin Terima kasih moderator. mungkin di materi-materi selanjutnya Bintang bakal diundang lagi mungkin. Sampai jumpa di Bincang Hangat Bersahabat selanjutnya. Dadah.